itu biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu kebenarannya, nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan ini. Dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS mau ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat nanti. Kasus dugaan peredaran barang haram dalam rutan yang menyeret nama selebritis Amar Zoni belakangan ini memang telah menuai sorotan tajam dari seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan pengguna media sosial dan penggemar Amar hingga pejabat publik. Buktinya, Raffi Ahmad selaku utusan Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni sekaligus rekan Amar Zoni di panggung hiburan, bahkan sampai memberikan tanggapan khusus. Ya, ketika ditemui pasca usai menemui ribuan siswa di acara camping kebangsaan, suami dari selebritis Nagita Slavina itu mengaku akan berencana untuk mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan bersama pihak Kementerian Hukum dan HAM. Lantas mungkinkah Raffi Ahmad akan menemui Amar Zoni secara langsung? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS mau ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat nanti. Selain berbagi rencana soal kunjungannya ke Lapas Nusa Kambangan dalam waktu dekat, Raffi Ahmad turut menanggapi pula polemik hukum yang kini membelenggu rekan seprofesinya itu. Bagi Raffi, kasus ini sungguh ia sesalkan. Mengingat sebagai publik figur, ia dan rekan-rekan memiliki tugas khusus, yakni memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Lantas, bagaimana penjelasan Raffi Ahmad terkait hal tersebut, serta bagaimanakah pula Raffi Ahmad menanggapi sederet kejanggalan yang kini masih menggelayuti proses hukum Amar Zoni? Ya, kalau itu biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu kebenarannya, nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan ini. Ada menyayangkan nggak sih akan Amar Zoni salah satu artis? Ya pastilah, kalau bisa siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan begitu ya Pak Kepala? Betul, justru kita cegah. Terakhir yang saya tambahkan, ya. Apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna, ya, pecandu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau ada tokoh public figure yang terkena, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Untuk itu, mari ya, dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada seluruh tokoh, public figure apalagi, ini harus bisa menjaga. Jangan sampai ya terjun, coba-coba seperti yang tadi kita sampaikan bersama-sama. Karena semua tuh dimulainya dari coba-coba. Ditawarin, akhirnya 2 kali menagih. Di lain sisi, isu peredaran ataupun penyalahgunaan barang haram yang menyeret publik figur tentunya dirasa berbeda oleh Raffi Ahmad. Seperti diketahui, Raffi Ahmad sempat tersandung kasus penyalahgunaan barang haram di masa mudanya dahulu. Hal itulah yang membuat Raffi Ahmad memberikan himbauan bukan hanya kepada rekan selebritisnya, tetapi juga bagi seluruh kalangan muda untuk selalu mengatakan tidak pada barang haram. Lantas, seperti apakah pesan mendalam dari Raffi Ahmad terkait hal tersebut, serta bagaimanakah pula pengakuan Raffi usai membandingkan pengalaman kurang enaknya dahulu? Saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu, karena ketidaktahuan saya, apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air,
Dan bisa masuknya bukan permen, bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen, segitu jahatnya, dan itu bisa merusak mental dan merusak mental anak-anak kita. Dan itu saya tadi ceritain sesuai dengan pengalaman saya. Saya ini mungkin kalau teori nggak pinter, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang ini cobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya apalagi gitu. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis saja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun, dan semuanya sama, bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Terlepas dari tanggapan serta rencana Raffi Ahmad untuk datang menjenguk, pihak Amar Zoni sejatinya tengah memperjuangkan haknya di mata hukum. Tentu masih terlukis di ingatan bagaimana Amar dan kekasihnya berbagi cerita cukup mencekam yang sempat menimpa mereka ketika sang selebritis dalam proses pemindahan lokasi penahanan. Kala itu, Dr. Camelia bercerita kalau ia dan kekasih mendapatkan dugaan aksi intimidasi secara psikologis. Sebuah kejadian kurang enak yang telah mereka laporkan ke pihak berwajib, yakni Divisi Propam Polri. Dan tak hanya itu, pihaknya pun telah mengumpulkan bukti-bukti tentang adanya dugaan intimidasi tersebut. Oh iya, aku sudah laporkan juga kok ke pihak Propam, karena sebelum persidangan aku juga banyak intimidasi dari nggak tahu lah nomor-nomor nggak jelas gitu. Katanya bener ada di Sudirman. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Iya pasti kan gini, dalam sistem hukum beracara kan pembuktian udah jelas itu kan. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi pembelaan ini kan, ya kan bisa juga kita hadirkan nanti ibu dokter sebagai saksi. Ya kan? Karena kan barang bukti itu bisa kita hadirkan, jadi barang bukti, tapi kan untuk menguatkan kan, ini kan adanya di handphone ibu dokter. Nah, kan ibu dokter nanti yang kita hadirkan. Nah, itu biasa kan. Seperti dulu kan kami juga menghadirkan dari pihak keluarga juga, dari pihak orang yang mengenal Amar hari-hari juga, ya itu ada diatur di KUHP. Ya sekarang memang kita lagi ngumpulkan, kita udah bilang ke Bu Dokter setiap ada yang begitu-begitu, tolong dipoto. Jadi kan bagus difoto, bukan di screenshot, dipoto. Itu kan ada nomor handphonenya, kan gitu. Dan kalau dipoto kan di print, nah, kan tidak perlu ditinggalkan handphonenya. Nah kalau di screenshot, ya kan handphonenya harus dijadikan barang bukti kan gitu. Aku nggak tahu Kak Tur. Ya pokoknya semua sudah kita jelaskan di konten-konten itu, semua udah bersuara. Jangan sampai ada di Indonesia orang yang tidak bersalah dihukum, itu aja. Ya kalau memang Amar bersalah, buktikan bersalah di pengadilan. Jangan ada intimidasi, jangan ada hal-hal yang melanggar. Bukan porsi saya buat bicara. Yang jelas intimidasi itu ada, ya. Lebih baik disampaikan oleh Amar Zoni dalam fakta persidangan, karena pasti banyak pihak yang terlibat. Sebaiknya live, datang langsung, sehingga Amar bisa dengan bebas, karena kan pasti banyak pihak dalam yang terlibat gitu. Kalau bisa ada handphone, bisa ada narkoba, bisa mengendalikan sesuai dengan narasi yang diberitakan, itu harus dibuktikan. Pertama, yang kedua juga pembuktian itu dibutuhkan orangnya hadir gitu loh, tersangkanya hadir, jangan dibuang ke Nusa Kambangan live Zoom. Kalau live Zoom kita nggak tahu nanti adanya intimidasi atau tekanan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi sebaiknya berimbangnya itu adil. Ini negara hukum, kita bergerak sesuai hukum,
Apabila terbukti bersalah silakan dihukum. Apabila belum terbukti, persidangan adalah tempat wadah bagi Amar Zoni maupun yang lainnya untuk bisa membela dirinya tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Perjuangan melaporkan dugaan adanya intimidasi psikologis bukanlah satu-satunya perjuangan yang tengah ditempuh oleh pihak Amar Zoni. Pasalnya, mereka juga tengah memperjuangkan agar Amar bisa dikembalikan ke ibu kota demi mengikuti proses persidangan secara tatap mata. Tidak seperti agenda sidang perdana, ketika Amar hanya dihadirkan secara daring menggunakan sambungan telepon video. Ketika ditemui beberapa waktu lalu, John Matias selaku kuasa hukum Amar menjelaskan bahwa usaha mereka menghadirkan Amar bukanlah tanpa alasan yang kuat. Walau tidak menjawabnya secara gamblang, John Matias seakan memberikan bocoran bahwa Amar sengaja ingin hadir secara langsung agar dapat membuka semua fakta yang terjadi dalam perkara ini. Cuma kita berharapnya bisa diadakan secara offline. Orang yang ya, kalau itu kan tadi sudah dimohonkan oleh penasihat hukum saudara ya. Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tentu kami dimana terserah dari kebijakan kita ini. Cuma sebagai bahan pertimbangan, karena untuk menghadirkan terdakwa persidangan adalah tugas dari kami jaksa penuntut umum. Karena faktanya kondisi real di lapangan sekarang, ke-6 terdakwa berada di Nusa Kambangan, pasca ya, tentu kami sangat kesulitan, apalagi kita sidangan seminggu. Jadi saya rasa agak susah kita menghadirkan memakan waktu dan memakan biaya, dan agak tentangan atas peradilan kita cepat, sederhana, dan biaya murah. Jadi kalaupun seandainya harus touring, kami yang terima, dia terdakwa harus ditahan di sekitar Jakarta yang bisa kami ambil melalui dua tahanan. Itu aja yang mulia. Kalau mau lihat, mau pakai Timurani juga, berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, ya mungkin dia minta ke sini yang mulia. Ya, alhamdulillah kan kita minta supaya luring di offline. Mudah-mudahan ini dipertimbangkan. Kan banyak kendala ya kalau nggak offline kan, nggak luring kan. Kita harus komunikasi aktif. Gimana nggak bisa jauh, harus minta izin ke dirjen. Nah kan sulit ya. Jadi sekarang ya kalau mau dakwaan kalian udah dengar semua kan. Tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Jadi kan nanti di pledoi yang di eksepsi kita apakan kan gitu. Ya, saya berharap Amar bisa hadir di dalam sidang itu. Ya, biar clear semua kan, biar nggak ada ditutup-tutupi dan kita tahu Amar tidak dalam tekanan, itu aja sih. Perlu lah, sekarang kan bukan pandemi Kak, bukan COVID. Dulu kan sidang Zoom itu gara-gara COVID kan. Iya mungkin juga, menurut saya ya pasti adalah yang akan diceritakannya fakta persidangan yang apa yang terjadi yang sebenarnya kan gitu. Ya tentang gimana sistem pemeriksaannya, penyidikannya. Mungkin ada salah prosedur, mungkin penegakan ya bagaimana suasana di mungkin hari-harinya di lapas, mungkin juga ya banyaklah yang mungkin akan diceritakan sama dia kan. Nah ini kan nanti ya itulah mungkin dia nanti dia yang bercerita itu kan. Ya yang jelas kami kan belum nyampe lah mendetailnya ke situ, karena kan kami kan nanti bicaranya di persidangan. Ibaratnya kita memberikan keterangan di kandang harimau kan pasti nengok kumis harimau pasti ketakutan kita kan. Nah itulah istilahnya kan gitu. Dulu sidang di Hambali juga ya, bukan Hambali sebesar itu yang masalah bom Bali ya, itu kan tahan Nusa Kambangan semua kan, tapi persidangan dikirim ke Jakarta juga. Nggak ada yang sidang Nusa Kambangan, maksudnya online nggak ada. Hingga detik ini, memang belum ada yang tahu secara pasti
Apakah dua perjuangan yang sedang ditempuh pihak Ammar akan berbuah manis atau justru sebaliknya? Karena yang pasti hanyalah satu, yakni proses hukum perkara ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang lanjutan bahkan sudah ditentukan akan jatuh pada tanggal 6 November 2025, di mana sidang lanjutan perkara itu akan beragendakan pembacaan eksepsi alias nota keberatan dari pihak Ammar Zoni. Lantas, seperti apakah persiapan tim kuasa hukum Ammar menjelang agenda pembacaan eksepsi? Eksepsinya tanggal berapa? 2 minggu lagi. Bapak menegaskan ini sebenarnya Mas Ammar Zoni ini dipindahkannya itu dari Lapas Cipinang atau Salemba atau Nusa Kambangan? Kan dari Lapas Cipinang kan dipindahin ke Nusa Kambangan. Nah, permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat dari persidangan biar kompetensi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Ammar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit gitu loh. Kalau pembacaan dakwaan gimana Bang? Ya kan kita udah diberi kesempatan ada eksepsi. Ya pasti kami udah siap lah. Semua kan udah kita bicara juga kan. Ya, tunggu aja lah 2 minggu lagi. Ya sekarang menurut saya lebih banyak diwawancarai jaksanya. Karena dakwaan yang buat jaksa bukan yang pengacara kan gitu. Kalau untuk nangkis kami udah siap lah. Oleh sebab itu, saya juga berdoa mudah-mudahan Ammar kuat dan juga Om John dan juga pihak keluarga berhasil meyakinkan melalui publik juga pastinya pemberitaan publik supaya Ammar bisa datang ke persidangan secara langsung. Apabila Ammar betul-betul sebagai pengedar saya angkat tangan. Tapi kalau Ammar pemakai sembuhkan. Selama Ammar bukan pengedar saya datang. Saya support. Insya Allah kan orang mau berubah ya masa nggak mau menerimanya kan gitu kan. Berarti kamu sendiri siap untuk memiliki calon suami yang... Ya ini pokoknya sekarang aku nggak mikirin itu, mikirin ke fokus persidangan Bang Ammar dulu nih untuk bisa offline ke sini, oke ya? Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.